Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sidni Abdullah dengan NIM 05626192. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 struktur data, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS dalam bahasa Java menggunakan Apache NetBeans. Program ini menggunakan graf dengan 10 not, yaitu A0 sampai A9. Nantinya user memasukkan angka yang ingin dicari, misalnya angka 7. Lalu program akan mencari not A7 menggunakan 2 metode, yaitu depth first search dan breadth first search. Sebelum masuk ke kode program, saya jelaskan dulu secara singkat konsep mengenai DFS dan BFS. DFS atau Depth First Search adalah metode pencarian yang berjalan sedalam mungkin terlebih dahulu. Jadi program akan memilih satu jalur lalu masuk terus sampai mentok atau sampai not yang dicari ditemukan. Kalau belum ketemu, program akan mundur dan mencoba jalur yang lain. Lanjut, sedangkan BFS atau Breadth First Search adalah metode pencarian berjalan melebar terlebih dahulu. Jadi program mengecek not yang paling terdekat dari titik awal terlebih dahulu. Lalu lanjut ke not yang lebih jauh. Karena cara kerjanya seperti antrian, BFS menggunakan struktur antrian struktur data QQ. Di sini saya akan menggunakan Apache NetBeans sebagai tools untuk menjalankan program Java file program. Saya bernama struktur data 3 Java dan berada dalam project struktur data 3. Pada bagian paling atas terdapat package. Package ini menunjukkan lokasi atau folder program Java di dalam project NetBeans. Kemudian saya akan menggunakan import Java util bintang. Import ini digunakan supaya program bisa memakai beberapa kelas bawaan Java seperti scanner, map list, release, QQ, set, smap, dan collection. Scanner digunakan untuk membaca input dari user, map, dan list gunakan untuk menyimpan graf, sedangkan QQ digunakan dalam proses BFS. Selanjutnya terdapat class utama bernama struktur data 3. Nama class ini sama dengan nama file Java-nya, yaitu struktur data 3 Java. Di dalam kelas ini saya akan membuat variabel graph dengan tipe map. Graph ini digunakan untuk menyimpan hubungan antar node. Bentuk sederhananya seperti ini. Node A0 memiliki tetangga A1 dan A2. Node A1 memiliki A0, A3 dan A4 seterusnya. Jadi map ini berfungsi seperti daftar hubungan antar node. Saya menggunakan linked smap agar urutan node tetap terapi sesuai urutan saat dimasukkan, yaitu mulai dari A0 sampai A9. Method main adalah bagian pertama yang dijalankan saat program dimulai. Pada bagian ini, program pertama-tama memanggil metode buat graph. Metode ini berfungsi untuk membuat graph yang berisi node A0 sampai A9 berserta hubungan antar node.
Setelah itu, program membuat scanner untuk menerima input angka dari user. Misalnya, user memasukkan angka 7, maka program akan mencari not A7. Di sini, program meminta user memasukkan angka dari A0 sampai A9. Angka tersebut disimpan dalam variabel N. Pencarian selalu dimulai dari not A0, sedangkan target pencarian dibuat dengan menggabungkan huruf A dan angka yang dimaksudkan user. Jadi kalau user memasukkan angka 7, targetnya menjadi A7. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah not yang dicari ada di dalam graf atau tidak. Karena graf hanya memiliki not dari A0 sampai A9. Maka kalau user memasukkan angka di luar itu misalnya 12, program akan menampilkan pesan bahwa not A12 tidak ada di dalam graf. Oke. Setelah target dipastikan ada, program akan menjalankan dua proses pencarian. Pertama, program mencari target menggunakan DFS melalui metode cari dengan DFS. Kedua, program mencari target menggunakan BFS melalui metode cari dengan BFS. Hasil pencarian kemudian disimpan ke dalam variabel hasil DFS dan hasil BFS. Metode buat graf ini digunakan untuk membuat not dari A0 sampai A9. Perulangan for berjalan dari angka 0 sampai 9. Setiap angka digabungkan menjadi huruf A, sehingga terbentuk A0, A1, A2 sampai A9. Setelah semua not dibuat, program menambahkan hubungan antar not menggunakan metode tambah sisi. Contohnya tambah sisi A0 dan A1. Berarti not A0 terhubung dengan A1. Lalu A0 juga terhubung dengan A2. A1 terhubung dengan A3 dan A4 dan seterusnya. Metode tambah sisi digunakan untuk membuat hubungan dua arah antar not. Jadi kalau A0 terhubung dengan A1, maka A1 juga terhubung kembali ke A0. Ini berarti graf yang digunakan adalah grafik tidak berarah. Ibaratnya kalau ada jalan dari A0 ke A1, maka dari A1 juga bisa kembali ke A0. Metode tampilan graf digunakan untuk menampilkan daftar hubungan antar not ke layar output. Program akan mencetak setiap not beserta daftar tetangganya, misalkan A0 terhubung ke A1 dan A2. Metode cari dengan DFS digunakan untuk menjalankan pencarian DFS. Di dalamnya ada 3 bagian penting. Pertama, sudah dikunjungi untuk mencatat not yang sudah pernah dilewati. Kedua, urutan kunjungan untuk mencatat urutan not yang dikunjungi. Ketiga, jalur untuk mencatat jalur dari not awal menuju not target. DFS ini diprogram untuk menggunakan rekursif. Rekursif itu artinya metode memanggil dirinya sendiri untuk masuk ke not berikutnya.
Saat sebuah node dikunjungi, node tersebut dimasukkan ke daftar sudah dikunjungi, urutan kunjungan, dan jalur. Jika node yang sedang dicek sama dengan target, maka pencarian berhasil dan program akan mengembalikan nilai true. For string. Jika belum ditemukan, program mengecek semua tetangga dari node tersebut. Jika tetangga belum pernah dikunjungi DFS, akan masuk ke tetangga itu dan melanjutkan pencarian lebih dalam. Jika dari jalur tersebut target tidak ditemukan, maka node terakhir dihapus dari jalur. Ini disebut backtracking, yaitu mundur kembali untuk mencoba jalur lain. Selanjutnya adalah metode cari dengan BFS. Berbeda dengan DFS, BFS menggunakan queue atau antrian. Queue bekerja dengan konsep first in first out, yaitu data yang masuk lebih dahulu akan proses lebih dahulu. Di sini juga ada sudah dikunjungi untuk mencatat node yang sudah dilewati, urutan kunjungan untuk mencatat urutan pencarian, dan parent yang mencatat asal node agar jalur pencarian bisa disusun kembali. Pada awalnya, node A0 dimasukkan ke antrian karena pencarian dimulai dari A0. Node A0 juga ditandai sudah dikunjungi. Selama antrian belum kosong, program akan terus melakukan pencarian. Metode poll digunakan untuk mengambil node paling depan dari antrian. Jika node yang sedang diproses sama dengan target, maka ditemukan bernilai true dan perulangan dihentikan. Jika belum ditemukan, program akan mengecek semua tetangga dari node sekarang. Tetangga yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke antrian. Inilah yang membuat BFS mencari secara melebar, karena semua node terdekat diproses terlebih dahulu. Setelah target ditemukan, program menyusun jalur pencarian menggunakan parent. Awalnya jalur disusun dari target menuju node awal, sehingga urutannya masih terbalik. Karena itu digunakan collection reverse supaya jalurnya menjadi dari A0 menuju target. Metode cetak hasil digunakan untuk menampilkan hasil pencarian. Hasil yang ditampilkan adalah apakah node ditemukan, urutan kunjungan node, dan jalur pencarian dari node awal ke node target. Sekarang jalankan program. Di sini saya sudah menjalankan programnya. Oke. Misalkan di sini seperti yang saya sudah bilang, saya akan memasukkan angka 7 yang ingin dicari. Enter. Nah, di sini hasilnya akan keluar. Pada hasil DFS terlihat urutan node yang dikunjungi menggunakan metode masuk sedalam mungkin terlebih dahulu. Program juga menampilkan jalur dari A0 menuju A7. Pada hasil BFS terlihat urutan node yang dikunjungi menggunakan metode melebar terlebih dahulu. BFS mengecek node yang lebih dekat dari A0, lanjut ke node yang lebih jauh. Kalau hasil urutan kunjungan DFS dan BFS bisa berbeda karena cara kerja kedua algoritma memang berbeda. DFS mendalami satu jalur, sedangkan BFS fokus mengecek node per jalur. Ya, itu aja hasil dari saya. Kesimpulannya, program ini berhasil menerapkan pencarian pada graf menggunakan dua algoritma, DFS dan BFS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.